Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas manajemen retribusi daerah, retribusi jasa usaha, yaitu perbandingan peraturan retribusi jasa usaha dan tarif Kabupaten Mamuju dan Kota Sungai Penuh. Saya Hanifah Syafian, selaku moderator pada presentasi kali ini, dan rekan saya, Febriana Nanda Putri, dan M. Zola Nusa Putra, dosen pengampu, Ibu Mike Yolanda, SPMM. Untuk materi yang pertama, pengertian retribusi jasa usaha. Yang akan saya jelaskan. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sebuah prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Yang B. Jenis-jenis retribusi jasa usaha. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta, dan kendaraan atau alat-alat berat atau alat-alat besar milik daerah, tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik atau telepon, dan lain-lain. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertotuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan. Yang disediakan oleh daerah tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. Yang keempat, retribusi terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta. Yang keenam, retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan atau pesanggrahan villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta. Next. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan untuk pungutan atas pelayanan, penyediaan fasilitas, pemotongan hewan yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. Yang kedelapan, retribusi pelayanan ke pelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa ke pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kesembilan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi pariwisata dan olahraga dimiliki dan dikelola oleh daerah. Dan yang terakhir, ada retribusi penjualan produk usaha daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Febriana Nanda Putri, disilahkan. Contoh peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha. Yang pertama, retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Kabupaten Mamuju. Peraturannya menggunakan pasal 2 yang berisikan tentang
dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian pasal 3 yang berisikan, yang pertama, objek retribusi tempat rekreasi meliputi 1. Memasuki kawasan rekreasi, 2. Menggunakan fasilitas yang berisikan tempat penjualan, cottage, kolam renang, toilet, pondok wisata, tempat parkir, tenda kemah, tambatan perahu, dan perahu wisata. Yang kedua, objek tempat olahraga yang meliputi lapangan tenis, bulu tangkis, lapangan takraw, lapangan basket, lapangan volleyball, dan lapangan futsal, stadion, dan sarana olahraga lainnya. Yang ketiga, dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 4 yang berisikan tentang subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa, tempat rekreasi, dan olahraga yang disediakan oleh pemerintah kabupaten. Yang terakhir, menggunakan pasal 5 yang berisikan tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, termasuk golongan retribusi jasa usaha. Kedua, retribusi tempat rekreasi dan olahraga Kota Sungai Penuh. Peraturannya menggunakan pasal 3 yang berisikan 1. Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. 2. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Pasal 4 yang berisikan 1. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dari pemerintah daerah. Yang kedua, subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wajib retribusi. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Zolanus Saputra. Kepada M. Zolanus Saputra disilahkan. D. Perbedaan tarif retribusi jasa usaha Kabupaten Mamuju dan Kota Sungai Penuh. Kabupaten Mamuju tempat pelayanannya terbagi dua, yaitu tempat rekreasi dan tempat olahraga. Di tempat rekreasi, jenis pelayanannya yang A, masuk kawasan. Golongannya untuk anak-anak dan dewasa. Untuk anak-anak ada tarifnya 1.000 per orang. Untuk dewasa yang umurnya di atas 15 tahun ke atas, 2.000 per orang. Yang B, penggunaan fasilitas. Golongannya kantin. Tarif kantinnya 5.000 per sewa atau per hari. Yang selanjutnya ada pedagang kaki lima. Tarifnya 1.000 per sewa atau per hari. Selanjutnya ada untuk anak-anak, yaitu jenis pelayanannya kolam renang, 5.000 per orang atau sekali masuk. Sedangkan yang untuk dewasa 10.000 per orang atau sekali masuk. Yang jenis pelayanan selanjutnya ada tenda kemah. Tarif tenda kemah 10.000 per hari. Jenis pelayanan tambatan perahu, tarifnya 2.000 per perahu atau sekali sandar. Jenis pelayanan perahu wisata untuk anak-anak 5.000 per orang atau sekali pakai. Untuk dewasa 10.000 per orang atau sekali pakai. Pelayanan parkir, golongan untuk motor yaitu 1.000 sekali parkir. Golongan untuk mobil 5.000 sekali parkir. Cottage yang kelas 1 tarifnya 100.000
per kamar atau malam. Yang kelas 2, 75.000 per kamar atau per malam. Kelas ketiga, 50.000 per kamar atau per malam. Toilet atau WC, jenis golongannya buang air kecil 2.000 per orang, buang air besar 2.000 per orang. Tempat pelayanan yang kedua adalah tempat olahraga. Jenis pelayanannya lapangan tenis. Lapangan tenis tarifnya 1.000 per orang atau sekali masuk. Bulu tangkis tarifnya 1.000 per orang atau sekali masuk. Tarifnya 1.000 per orang atau sekali masuk. Basket tarifnya 1.000 per orang atau sekali masuk. Takraw tarifnya 1.000 per orang atau sekali masuk. Futsal tarifnya 200.000 per orang atau sekali masuk. Tenis meja tarifnya 1.000 per orang atau sekali masuk. Stadion, golongannya kegiatan komersial 15% dari hasil bruto. Lapangan Ahmad Kirang, golongannya kegiatan non komersial, kegiatan sosial 1.500.000 per hari, kegiatan politik 5 juta per hari, kegiatan komersial 5% dari hasil bruto. Yaitu perbedaan di Kota Sungai Penuh, fasilitasnya terbagi menjadi 6. Gelanggang olahraga, lapangan tenis, stadion, lapangan bulu tangkis, lapangan volleyball, dan lapangan jenis kegiatan di gelanggang olahraga, latihan, tarifnya 150 per hari. Sedang 500.000, sedangkan untuk resepsi 750 per hari. Lapangan tenis, jenis kegiatan latihan 200.000 per hari. Fasilitas yang ketiga yaitu stadion. Jenis kegiatannya latihan 150.000 per hari. Jenis kegiatan pertandingan 1 juta per hari. Jenis kegiatan lainnya seperti komersial, tarifnya yaitu 750.000 per hari. Non komersial 150.000 per hari. Fasilitas yang keempat adalah lapangan bulu tangkis. Jenis kegiatan latihan 150 per hari. Jenis kegiatan pertandingan 300.000 per hari. Kegiatan lainnya seperti komersial 500.000 per hari. Non komersial 150 per hari. Fasilitas yang kelima ada lapangan volleyball. Jenis kegiatan latihan tarifnya 150.000 per hari. Jenis kegiatan pertandingan tarifnya 500.000 per hari. Kegiatan lainnya seperti komersial 500.000 per hari dan non komersial 150 per hari. Fasilitas yang terakhir lapangan bola futsal. Jenis kegiatan latihan 150.000 per hari. Jenis kegiatan pertandingan tarifnya 750.000 per hari. Kegiatan lainnya komersial 750.000 per hari dan non komersial 150.000 per hari. Baiklah, hanya itulah presentasi dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya, pengertian dari retribusi jasa usaha yaitu merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum bisa disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Untuk jenis-jenis retribusi jasa usaha ini terbagi menjadi 11. Nah, untuk peraturan daerah tentang retribusi jasa usaha, yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga dari Kabupaten Mamuju ini, peraturannya menggunakan 4 pasal, yaitu pasal 2, pasal 3,
pasal 4, dan pasal 5. Untuk struktur besarnya tarif retribusinya, tempat pelayanannya terbagi menjadi 2, ada tempat rekreasi dan tempat olahraga. Jenis pelayanannya ada 11, dan juga tarifnya bisa dibagi menjadi per orang atau sewa per hari atau sewa kamar per malam. Untuk retribusi tempat rekreasi dan olahraga kota Sungai Penuh ini pasalnya ada 2, yaitu pasal 3 dan pasal 4. Untuk tarif retribusi kota Sungai Penuh ini, tarifnya dibagi menjadi per hari dan juga untuk fasilitasnya dibagi menjadi 6. Baiklah, hanya itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.